lebih bagus karena memang saya campur juga dengan pupuk kandang lagi teman-teman. Ini kalau yang sebelah ini saya pakai daun-daunan yang saya gunting, ini dari daun tomat. Tanahnya menjadi lebih bagus dan lebih gembur. Sudah terkena keriting daun teman-teman, tetapi saya coba menggunakan katalis terus-menerus dan juga rendaman abu dapur, abu kayu. Akhirnya dia tetap sehat dan buahnya tetap banyak. Ini cabai lokal ya teman-teman. Sama juga dengan cabai yang satu pohon ini. Ini juga terlihat keriting daunnya teman-teman, daun-daunnya keriput. Tetapi berkat katalis dan juga rendaman abu kayu, maka dia berangsur-angsur pulih dan tetap berbuah dengan bagus. Selamat berjumpa kembali sahabat petani. Sahabat, tanah pertanian yang tandus tentu akan menghambat proses tumbuhnya tanaman yang kita budidaya. Apalagi kalau keadaan tanahnya keras seperti yang terlihat pada tanah yang di polybag ini teman-teman. Tentu akan menghambat perakaran tanaman untuk menembus sehingga dia sangat sulit mendapatkan unsur hara ya teman-teman. Tentu keberadaan mikroba-mikroba alami di dalam tanah sangatlah penting sehingga membantu mempercepat penguraian pupuk kandang dan juga bahan organik sehingga tanah menjadi lebih gembur dan sehat dan juga tanaman menjadi lebih subur. Ini adalah hasil dari katalis yang saya siram ke tanaman. Tanahnya menjadi lebih bagus karena memang saya campur juga dengan pupuk kandang lagi teman-teman. Ini kalau yang sebelah ini saya pakai daun-daunan yang saya gunting, ini dari daun tomat. Tanahnya menjadi lebih bagus dan lebih gembur. Kali ini sahabat, saya akan membuat katalis pemberat tanah dari dua bakteri yang paling kuat, yaitu bakteri nitrobakter dan bakteri PGPR. Langsung saja, jangan lupa like dan subscribe ya. Oke teman-teman, untuk bahan yang pertama yaitu biostater bakteri PGPR. Bakteri PGPR ini sendiri hidup di tanah di sekitar perakaran bambu. Bakteri ini sangat kuat karena dia mampu mengurai daun bambu yang sangat keras dengan cepat. Jadi kita gali untuk mengambil biang atau biostater bakteri PGPR ini sendiri, kita gali sedalam 5-10 cm. Baru kita ambil tanah yang di sekitar kedalaman 5-10 cm ya teman-teman. Untuk mendapatkan biostater bakteri PGPR yang bagus, tanah yang kita ambil harus dalam keadaan lembab atau basah ya sahabat. Karena itu aktivitas bakterinya sangat banyak. Kalau tanah yang sudah kering, maka bakterinya itu sudah mulai berkurang atau mungkin banyak yang sudah mati. Selanjutnya kita ambil bahan yang kedua yaitu biang nitrobakter atau bakteri nitro. Bakteri ini juga sangat kuat dan biasanya tempat hidupnya itu pada tempat limbah-limbah di kamar mandi ya teman-teman, atau di limbah tempat cuci piring. Untuk biang nitrobakter ini boleh juga banyak ataupun sedikit juga tidak apa-apa teman-teman. Tetapi kalau lebih banyak malah lebih bagus. Dan bahan selanjutnya, bahan yang paling utama yaitu campuran urin dan kotoran ternak. Di sini yang saya pakai teman-teman adalah urin dan kotoran ternak sapi yang sudah saya tampung sampai tumbuh belatung. Ini teman-teman. Nah, penting sekali kenapa harus tumbuh belatung? Karena belatung ini sendiri ketika akan mati, dia akan menciptakan atau menghasilkan berjuta-juta bakteri lagi ya teman-teman. Karena belatung-belatung ini ketika mati akan menjadi makanan dari dua biostater yang sudah diperoleh di awal tadi, yaitu nitrobakter dan bakteri PGPR. Kalau kita menggunakan urin dan kotoran sapi yang masih baru, tentu akan memerlukan waktu yang sangat lama sampai berbulan-bulan. Karena di sini faktor utama yang paling penting yaitu urin dan kotoran sapi yang difermentasi yang sudah ada belatungnya. Jadi biasanya yang paling cepat itu kita ambil langsung di tempat penampungan limbahnya ya teman-teman. Nah seperti ini, belatungnya sudah banyak sekali. Ini sangat bagus sekali untuk makanan dari biostater nitrobakter dan bakteri-bakteri lainnya.
Cara buatnya paling gampang teman-teman. Di sini ketiga bahannya sudah tersedia. Ember dan kotoran ternak, kemudian biang nitrobakter dan juga biang bakteri PGPR. Dan terakhir yang paling penting lagi adalah buah pepaya masak. Buah pepaya masak ini dia berfungsi sebagai biostarter juga ataupun menjadi sumber energi untuk biang nitrobakter dan juga biang bakteri PGPR. Kita buang dulu biji pepayanya teman-teman. Di sini pepaya yang bagus itu pepaya yang sudah masak ya, yang sudah lunak. Kemudian kita ramas-ramas sampai hancur, lalu kita campurkan ke dalam air. Kalau sahabat tidak punya pepaya masak, boleh menggunakan buah-buahan jenis lainnya seperti nanas dan juga buah pisang, ataupun menggunakan gula atau molase. Karena intinya manisan itu dia sebagai glukosa atau sumber energi untuk bakteri. Langkah selanjutnya tinggal memasukkan kedua biang tadi, biang nitrobakter dan juga biang bakteri PGPR. Dan selanjutnya semua bahan ini diaduk-aduk supaya mempercepat proses aktivitas dari biang-biang bakteri ini. Selanjutnya tinggal difermentasi di bawah tempat yang teduh, yang sejuk, kurang lebih selama 1 minggu. Dan kalau kita lihat ada busa-busanya seperti ini teman-teman. Busa-busa seperti ini berarti aktivitas dari bakteri-bakteri yang kita pakai tadi, nitrobakter dan bakteri PGPR sangat bagus dan ini sudah bisa digunakan. Untuk dosis penggunaan, teman-teman boleh menggunakan dosis berapa aja, mau 1:5, 1:3 pun boleh, asalkan waktu pengaplikasiannya tidak boleh setiap hari tetapi seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali. Yang di botol ini adalah larutan silika plus kalium cair yang saya buat dari rendaman abu dapur, abu kayu. Ini sifatnya opsional ya teman-teman. Teman-teman boleh menggunakannya. Saya sengaja menggunakannya karena ini juga membantu mencegah terjadinya serangan fusarium dan juga keriting daun. Dan kita siram seperti ini ya teman-teman. Ini salah satu tanaman cabai yang sudah terkena keriting daun teman-teman, tetapi saya coba menggunakan katalis terus-menerus dan juga rendaman abu dapur, abu kayu. Akhirnya dia tetap sehat dan buahnya tetap banyak. Ini cabai lokal ya teman-teman. Sama juga dengan cabai yang satu pohon ini. Ini juga terlihat keriting daun ya teman-teman. Daun-daunnya keriput. Tetapi berkat katalis dan juga rendaman abu kayu, maka dia berangsur-angsur pulih dan tetap berbuah dengan bagus.